Bab 631. Venus yang kejam. Tapi, bola cahaya hitam ini sungguh bagai lubang hitam yang menelan semua. Saat lubang hitam itu hilang, orang-orang yang ditutupi lubang hitam itu juga akan hilang dan langsung jadi kabut darah. Cuma dengan satu serangan, bisa menghabisi puluhan ribu orang. Kemudian, Eliana seketika muncul di tengah kelompok lain. Dengan sinar pembantai lagi, lubang hitam kembali muncul. Puluhan ribu orang pun musnah. Badan Eliana terus muncul di antara 5 juta orang itu. Tiba dia muncul, pasti dengan bola cahaya hitam dengan diameter 100 meter. Bola cahaya hitam cuma muncul selama 1 detik lalu menghilang. Para master yang tertutupi lubang hitam, langsung hilang. Meski mereka master overload sekalipun, kalau kena lubang hitam pasti akan menderita. Master overload yang lebih lemah akan langsung mati. Terlebih, ini serangan jarak jauh, masih tidak cukup untuk menghabisi master overload yang lebih kuat. Kekuatan aturan Eliana sekarang meningkatkan energi. Dia mendapat energi 3 kali lebih banyak dari yang biasa. Sinar pembantaian cuma bisa dipakai 10 kali kalau sudah mencapai master overload sempurna. Namun saat ini, dia bisa memakainya ratusan kali. Cukup dengan sinar pemantai, bisa saja dia memusnahkan 5 juta orang ini. Wah, Venus sangat kuat. Sekarang ini, di kota kekaisaran banyak orang yang menonton pertarungan itu. Mereka kaget dengan kekuatan Venus yang tak terkira. Orang-orang selalu tahu kalau Venus benar-benar kuat. Bisa jadi makhluk paling kuat di bintang pusat. Tapi belum ada yang pernah menyaksikan kekuatan asli Eliana. Baru sekarang mereka melihat. Kuat sekali. Bola cahaya hitam terus muncul. Tiap muncul, itu artinya paling tidak puluhan ribu orang musnah. Kekuatan ilahi Eliana sungguh tinggi. Pasti karena diajarkan oleh kaisar pembunuh. Kiat tak akan menang. Cuma dalam beberapa detik, ratusan ribu orang sudah musnah. Para master overload benar-benar ketakutan sampai mereka jadi pucat. Mereka mau mengeroyok Venus. Namun, apa mereka sudah cukup banyak untuk membunuhnya? Mustahil, kan? Kekuatan ilahi yang sangat dahsyat, tentu akan habis kalau terus dipakai. Eliana sudah memakai Nai berkali-kali, tapi dia tidak kelihatan kelelahan. Sialan, dia bukan master overload, dia tingkat kosmik. Akhirnya ada yang sadar. Bahkan master overload paling hebat sekalipun, mustahil punya kekuatan tempur seperti itu. Cuma master kosmik yang paham. Venus itu master kosmik. Benar-benar mengerikan. Di seluruh 10 kerajaan galaksi Bimasena, kelihatannya tidak ada master kosmik. Master overload cuma tahu kalau ada tingkat kosmik. Mereka tidak tahu tingkatan-tingkat kosmik. Kalau mendadak muncul master kosmik, bukankah ini mengerikan? Kekuatan yang dikeluarkan Eliana sekarang sungguh di luar bayangan mereka. Kekuatan yang lebih kuat dari alam overload sempurna. Tingkat kosmik. Tadinya, aliansi gugur kaisar sudah cemas dengan kekuatan Venus. Sehabis tahu kalau Venus itu master kosmik, mereka langsung tak berani melawan. Mereka mau kabur. Jutaan orang pun kabur. Sudah tidak mungkin mengalahkan Eliana. Tapi, waktu mereka mau kabur, seketika penghalang pun muncul di sekeliling mereka. Ini formasi penghalang, kita terkurung. Orang-orang kaget. Ternyata, Eliana sudah mempersiapkan semuanya. Bola cahaya hitam pun terus muncul. Dan langsung menghabisi nyawa para anggota aliansi gugur kaisar. Kalau tetap begitu, tak akan lama, 5 juta orang akan musnah. Venus ampuni kami salah. Saat ini, mereka tidak bisa kabur, dan terus diserang.
Mereka cuma bisa memohon ampun. Bahkan Master Overlord yang selamat ikut memohon ampun. Tadinya, mereka merasa Venus akan menganggap Master Overlord sebagai kekuatan tempur Imperium Athenos yang masih dibutuhkan, jadi tak akan membunuh mereka. Namun, Venus sudah tingkat kosmik. Kalaupun mereka mati, tak akan terlalu berpengaruh pada kekuatan Imperium Athenos. Aku sudah beri kalian kesempatan, tapi kalian tidak menghargainya. Tapi, Eliana tidak menunjukkan belas kasihan. Dia sudah memberi mereka kesempatan. Namun, mereka membuang kesempatan itu. Jalan yang mereka pilih itu pilihan mereka sendiri. Harus siap dengan akibatnya. Cuma dalam 10 menit, sudah tak ada lagi master biasa. Mereka semua mati karena bola cahaya hitam itu. Cuma tinggal ada selusin Master Overlord. Walau mereka kena bola cahaya hitam itu, mereka bisa bertahan. Namun buat apa? Nasib mereka sudah pasti. Cuma beberapa menit lagi, Eliana menghabisi semua Master Overlord. 5 juta orang, dengan 137 Master Overlord. Mereka sudah musnah. Mayat mereka pun hilang. Pertempuran ini membuat nama Venus bergema di seluruh Imperium Athenos. Aku beri perintah kalau mulai hari ini, semua sekte dan klan yang ikut serta dan yang tidak mundur akan dimusnahkan. Setelah membunuh 5 juta orang, Eliana memberi perintah ini lagi. Hari itu, udara di alam surga berbau darah. Walau cuma 5 juta orang. Tapi, sekte dari 5 juta orang ini, kalau dijumlah lebih dari 5 juta orang. Mungkin lebih dari 100 juta. Mereka semua dimusnahkan oleh prajurit yang dikirim oleh Imperium Athenos. Sekitar 100 juta orang. Semuanya mati. Beberapa orang mungkin menganggap Venus terlalu kejam. Tapi inilah yang harus dilakukan oleh pemimpin. Kebaikan bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki seorang pemimpin. Dengan begini, tak akan ada yang berani menentang Imperium Athenos. Jana, yang sembunyi dalam formasi, menutup mulutnya karena takut. Untung dia dengar nasihat Devan, dan tidak ikut aliansi gugur kaisar. Kalau tidak, dia pasti mati. Seluruh sekte Lantara, bahkan klan Astona akan terlibat. Dan hancur oleh Imperium Athenos. Venus kuat sekali, seandainya aku bisa kenal dengannya. Jana melihat wanita cantik yang memukau itu dengan penuh rasa kagum. Dia jelas idola utama bagi semua wanita Athenos. Itu agak rumit. Devan tersenyum lembut, formasi sembunyi pun terhapus. Ah, Jana kaget, kenapa Devan menghancurkan formasi sembunyinya. Kalau begini, bukannya bisa kelihatan oleh Venus. Bukannya mereka akan dianggap penyerang dan dihabisi. Dan benar, sehabis formasi menghilang, Venus pun sadar. Mendadak, Venus berjalan menuju mereka berdua. Setiap langkah yang diambilnya, dia seakan berteleportasi, maju langsung dalam jarak jauh. Mereka berjarak beberapa kilometer, tapi Eliana cuma maju 3 langkah dan sampai pada mereka berdua. Tamat sudah, tamat kita. Jana benar-benar ketakutan sampai menutup matanya. Bersambung. Bab 632. Venus datang. Dia berpikir sudah pasti dia mati. Kakak, ucap Devan. Jana yang sudah menutup mata dan menunggu kematian, seketika membuka matanya. Kakak, apa maksudnya? Junior, aku diganggu dan kamu tidak menolongku. Eliana mengatakan sambil mengerucutkan bibirnya. Jana kaget melihatnya. Venus itu kakak Devan. Dan dia juga kelihatan manja pada Devan.
Dia benar-benar gadis genit yang ganas. Padahal wanita itu baru saja menghabisi 5 juta orang dan memerintahkan pembunuhan sekitar 100 juta orang. Kak, kamu jelas sekali bisa mengalahkan mereka, kan? Kata Devan sambil tersenyum. Master kosmik melawan master non-kosmik, itu bukan apa-apa. Siapa dia? Eliana menatap Jana. Aku ketua sekte Lantara, Jana Astouna. Jawab Jana ketakutan. Ketua sekte Lantara, seingatku bukan perempuan, kan? Eliana agak kebingungan. Kak, sekte Lantara sudah jadi punyaku. Devan menyentuh kepalanya dan mengatakan. Eliana menganggukkan kepalanya. Lalu dia mengulurkan tangannya pada Jana dan mengatakan, "Hai, aku Venus, Eliana." Waktu lihat Venus mengulurkan tangan ke arahnya, Jana merasa sangat senang. Venus mau berjabat tangan dengan dirinya. "Kak, dia mengagumimu, tolong kasih dia tanda tanganmu," ucap Devan sambil tersenyum. Setelah berjabat tangan, dia beri Jana tanda tangan. Jana sangat bersemangat. Matanya bersinar penuh semangat. "Junior, apa kamu mau mampir ke istanaku?" Eliana mengedipkan mata pada Devan. Kak, kamu kan sibuk. Nanti saja kalau kamu sudah luang." Devan menyentuh kepalanya. Lagi pula, Jana masih di sini, dia tidak bisa tinggalkan Jana begitu saja. "Junior, kamu mau pergi?" tanya Eliana. "Aku mau ketemu beberapa teman," jawab Devan. "Eliana, pacar?" Devan mengatakan dengan canggung, "Teman wanita." "Kalau gitu, aku ikut," ucap Eliana. "Apa tidak apa-apa? Apa kamu tidak mau melindungi temanmu? Pikirkan saja, kalau Venus muncul, bukankah jadi lebih berguna dari formasi Oblivion?" Eliana terkekeh. "Aku jadi merepotkan kakak," ucap Devan. Lagi pula, Eliana itu idola utama semua wanita Athenos. Kalau bisa melihat Eliana, mereka pasti sangat senang. Bisa dilihat dari ekspresi Jana. Sungguh hebat. Alasan Eliana ikut Devan. Tentu, dia mau menemui orang yang Devan percaya. Walau dia tidak peduli kalau Devan menemukan wanita lain. Tapi dia mau memeriksa orang itu bisa dipercaya atau tidak. Perhentian pertama Devan, tentu sekte Lantara. Dia menulis plakat untuk sekte Lantara. "Junior, karena ketua sekte itu ketua klan Astouna, kenapa tidak ganti nama sekte Lantara jadi klan Astouna?" ucap Eliana sambil menulis. "Benar, itu lebih baik." Devan mengangguk. Yang dilakukan Venus membuat Jana makin semangat. Lagi pula, walau dia ketua sekte Lantara, tapi dia merasa tidak pas. Tapi sekarang, sekte Lantara diubah jadi klan Astouna. Ini berbeda. Setelah Venus menulis nama klan Astouna, dia mengeluarkan segel Imperium, dan langsung ditutupinya. Dengan segel Imperium ini, di alam surga, tak akan ada yang berani menentang klan Astouna. "Terima kasih, Venus." Jana sangat senang sampai dia hampir tidak bisa bicara. Dia langsung memerintahkan seseorang untuk membuat plakat dengan tulisan Venus di dalamnya. "Kamu itu wanita juniorku, tentu tak masalah." Eliana terkekeh. Sehabis mendengarkan perkataan Venus, muka Jana memerah. Dia juga cuma kebetulan jadi wanita Devan. Dia mau menjebak Devan, tapi malah dia yang terjebak. Namun saat ini, dia malah untung banyak. Ayo ke tujuan kedua. Pemberhentian selanjutnya. Tentu Kapitol klan Astouna. Saat melihat Venus, Jenny pun saking bersemangatnya sampai tak bisa bicara. Venus mendadak datang ke klan Astouna. "Dik, apa aku mimpi?" Jenny tak bisa percaya pada matanya. Walau dia belum pernah bertemu Venus, tapi Venus masih memakai baju kekaisaran,
tentu dia mengenalinya. Aku asli. Lalu Eliana menulis plakat untuk Kapitol klan Astouna. Jenny, ini formasi Oblivion, kekuatan seumur hidup dari Master Overload yang disegel. Kalau kamu dalam bahaya, gunakan saja. Devan menyerahkan formasi Oblivion pada Jenny dan Jana. Pemberhentian ketiga. Klan Orkide. Walau klan Orkide belum pulih ke keadaan semula, tapi pembangunannya bisa dibilang sukses. Rosalind menghabiskan sepanjang hari dengan Galvina. Mereka berdua mengobrol tentang banyak hal. Tapi yang paling sering mereka bicarakan itu Devan. Walau Galvina dan Devan sudah lama tidak bertemu. Tapi tiap kali Devan disebutkan, Galvina langsung tersenyum manis. Rosalind tahu, Galvina benar-benar jatuh cinta pada Devan. Tapi dia melakukan hal seperti itu dengan Devan. Kalau Devan dan Galvina bersama nantinya, bagaimana dia bisa menatap mereka? Tapi dia sudah sangat senang bisa bersama lagi dengan Galvina. Waktu Devan kembali, dia akan tinggalkan klan Orkide. Ibu, menurutmu kakak sekarang sedang apa? Galvina bertanya di pelukan Rosalind. Dia pasti melakukan tugasnya. Aku sangat kangen kakak, ucap Galvina pelan. Saat itu, ruang pun tergerak. Dua sosok tiba-tiba muncul. Mereka itu Devan dan Venus. Kakak. Waktu melihat Devan, Galvina terlihat sangat senang. Kemudian, dia langsung lompat ke pelukan Devan. Kakak, aku kangen. Devan dengan lembut menepuk punggung Galvina, dan mengatakan dengan lembut, aku juga kangen padamu. Tatapnya tertuju pada Rosalind. Mereka saling menatap dan merasa malu. Yang membuat Devan malu karena dia melakukan dengan ibu adiknya. Walau cuma adik angkat, tapi rasanya tidak sopan. Rosalind merasa malu. Dia merasa, Devan dan Galvina seharusnya jadi pasangan. Rosalind seketika melihat wanita di samping Devan. Wanita ini memakai pakaian kekaisaran, terlihat tenang dan kuat, tampak berwibawa. Rosalind langsung tahu kalau dia Venus. Pelayan tak akan berani memalsukan pakaian Venus, dan aura kekaisaran di tubuhnya benar-benar kuat. Dia Venus asli. Rosalind dari klan Orkide, hormat Venus. Galvina akhirnya menyadari Venus. Dia pun langsung memberi hormat. Galvina dari klan Orkide, hormat Venus. Tidak usah terlalu formal, aku cuma keluar jalan-jalan, ucap Eliana ramah. Lalu, dia menoleh ke arah Devan dan berkata, Junior, seleramu bagus. Ah. Apa yang bagus? Devan tidak bereaksi untuk beberapa saat. Eliana terkekeh, dua-duanya bagus. Devan bingung mau bicara. Kak, mereka ini ibu anak. Eliana, ibu anak. Bersambung.